Hari ini akan menceritakan sebuah kisah. Si gendut yang diejek seluruh teman sekolahnya. Setelah lulus dia berubah menjadi berotot dan menjadi agen nasional. Dan mempermalukan temannya saat pertemuan alumni ke-20. Film aksi ini bernama Central Intelligence. Film dimulai. Saat SMA Bob adalah seorang pria yang sangat gendut. Di sekolah tidak ada yang baik padanya. Hari ini sekolah mengadakan upacara kelulusan di lapangan basket. Tetapi Bob masih berada dalam toilet. Beberapa preman sekolah muncul dan mengerjainya. Langsung menarik dia keluar dari toilet dengan telanjang. Dilemparkan di tengah lapangan. Semua orang menertawai Bob. Kelvin yang sedang menerima penghargaan adalah salah satu teman Bob. Melihat Bob dipermalukan, dia segera membuka jaket, memberi penutup padanya. 20 tahun berlalu. Bob yang dikenal sangat pintar waktu itu, menikahi teman sekolahnya yang bernama Maggie. Kemudian menjadi akuntan sebuah perusahaan. Bekerja sudah 20 tahun. Meskipun tidak pernah ada kesalahan, tetap saja tidak mendapat promosi jabatan. Maggie berkata besok adalah reuni ke-20 tahun. Tetapi Kelvin yang dikenal pandai dahulu, merasa malu karena jabatannya tetap begini saja. Malam hari Kelvin menerima permintaan pertemanan di sosial media. Ternyata Bob yang mengirim. Dia mengajak Kelvin bertemu di bar. Bob berhasil diet dan menjadi berotot. Menarik perhatian wanita di bar. Bahkan wanita itu berkata dapat mencarinya jika ada keperluan. Di saat itu ada beberapa preman yang datang mencari mereka, dengan sengaja memperlihatkan pistol pada mereka. Tetapi Bob tidak takut. Setelah minum alkohol dia memukul para preman. Pistolnya juga diambil. Kelvin sangat kagum melihatnya. Karena Kelvin menganggap Bob sahabat. Bob pun memeluknya. Karena hanya Kelvin salah satu yang menganggapnya sahabat. Bob mengendarai motor mengantar Kelvin kembali ke halaman sekolah mereka dulu. Bob bukan lagi pria yang lemah. Tetapi Kelvin menjadi tidak percaya diri karena belum berhasil. Bahkan dahulu dia melompat ke belakang dengan bangga. Sekarang jadi begini. Kelvin berkata jika ada perlu maka datanglah mencarinya. Bob tanpa malu langsung masuk ke dalam rumahnya. Ternyata dia mendapat masalah dan tidak ada uang. Keahlian Kelvin dapat membantunya. Dia memakai baju tidur Kelvin dan tidur bersama semalaman. Keesokan pagi 3 agen datang mencarinya. Mereka masuk dengan pistol dan ingin menangkap Bob. Sebelumnya Bob masih tidur nyenyak, tetapi di saat ini sudah hilang dan melarikan diri. Penanggung jawab yang bernama Jenny ini berkata pada Kelvin, Bob adalah agen yang melakukan pengkhianatan. Dia memegang rahasia negara tingkat tinggi dan berniat untuk menjual, yang akan menyebabkan perang dunia. Kelvin tidak berani percaya. Segera dia mengatakan tidak berhubungan dengan Bob. Tetapi Bob tidak ada keluarga. Salah satu nomor yang diberikan adalah nomor Kelvin. Kelvin hanya bisa menangis. Kemudian agen Chia menggunakan Kelvin sebagai umpan. Rekannya masih bercanda pada Jenny. Karena itu dia langsung disentrum. Tidak lama kemudian Bob menelepon Kelvin dan mengajaknya bertemu. Agen Chia segera pergi. Tetapi Bob malah muncul dari belakang pintu kantor Kelvin. Barusan dia menggunakan taktiknya menipu agen Chia. Lalu dia melilitkan dasi Kelvin di sekitar alat penyiram api. Alarm kebakaran dapat dipicu segera setelah terbakar. Bob memberitahu Kelvin bahwa bukan salahnya. Bahkan memberi Kelvin sebuah pistol untuk bekerja sama. Membuat Kelvin ketakutan hingga berlari keluar. Bahkan berteriak bahwa Bob ada di ruangannya. Bob menjatuhkan Kelvin, menjadikannya sebagai sandera. Kemudian menembak dengan bawahan Jenny. Kotak, kopi dan pisang. Apapun bisa dijadikan sebagai senjata. Tanpa sengaja Kelvin menembak dan membantunya. Tetapi karena lawan mereka terlalu banyak, keduanya juga dikepung. Bob melemparkan pistol dan berpura-pura menyerah. Kelvin segera menjelaskan bahwa dia tidak bekerja sama dengan Bob. Tidak ada yang percaya padanya. Di saat ini persiapan Bob dengan dasi itu sudah diaktifkan. Saat air keluar dia mengeluarkan bom kabut untuk menutupi diri. Kemudian mendorong Kelvin dan menembak ke kaca. Keduanya terbang keluar dari gedung tinggi. Dan berhasil jatuh di ban angin. Di saat ini mobil yang dipanggil Bob tiba. Agen terus menembak dari atas.
Kelvin terpaksa ikut masuk ke mobil untuk melarikan diri. Jenny sangat marah dan menyentrum rekan kerja Kelvin lagi. Di perjalanan Bob menjelaskan, beberapa hari lalu seorang hacker mencuri kunci satelit Amerika. Kemudian akan dijualnya. Saat Bob dan rekannya pergi menangkap hacker itu, dijebak oleh Ia dan rekannya meninggal. Bob juga dikatakan sebagai pembunuh. Diburu oleh Chia karena pengkhianatan. Jadi dia perlu keahlian Kelvin. Mencari tahu lokasi transaksi dari nomor transaksi bank. Baru saja Bob membuang alat pelacak mobil. Seorang agen sudah datang ingin membunuhnya. Untung saja Bob berhasil menghindar. Lalu dengan sebuah tiang besi menjatuhkan motornya. Pembunuh itu datang menangkap Bob karena bayaran yang mahal. Bob mengira Kelvin akan membantunya. Ternyata Kelvin melarikan diri dengan motor. Istrinya mengajaknya ke dokter psikiater. Tetapi telepon disadap. Baru saja turun langsung bertemu dengan Jenny. Kelvin terpaksa naik ke mobil dan dihimpit di tengah. Jenny menceritakan kisah yang berbeda padanya. Dikatakan Bob adalah hacker. Dia yang mencuri kunci satelit dan membunuh rekannya. Jadi Jenny memberi Kelvin alat laporan. Jika dia bertemu dengan Bob maka segera menekannya. Maka agen akan segera tiba. Melihat dokter Kelvin terkejut. Ternyata Bob di depannya. Istrinya bingung dan menyuruhnya untuk tenang. Setelah perawatan Kelvin pun sangat stres. Maggie juga marah dan keluar. Di saat ini dokter asli dikeluarkan. Kelvin sangat panik. Dia ingin menekan alat laporan itu. Tetapi Bob malah menjelaskan padanya. Jika dia adalah hacker kenapa harus memeriksa lokasi? Kelvin sepertinya sudah mengerti. Dan ingin membantu Bob. Tapi akunnya adalah akun internasional, yang membutuhkan izin tinggi. Mereka hanya bisa meminta preman gangster sekolah. Karena dia memiliki bank besar. Dia sudah memeriksa hasilnya. Tetapi tidak mau diberikan pada mereka berdua. Bahkan mengejek Bob lagi. Bob sepertinya melihat dirinya yang lemah dahulu. Dengan kecewa dia keluar. Lalu pria itu melemparkan hasil pengecekan pada Kelvin. Kelvin sengaja mendorong pintu dengan pantatnya. Jenny tahu Kelvin membantu Bob. Jadi mengancam Kelvin dengan istrinya. Tetapi perkataan Kelvin membuat Bob menyesal. Bob menganggapnya sebagai sahabat. Dia malah memberitahu keberadaannya pada Jenny. Di saat ini para agen mengepung mereka. Keduanya ditangkap. Bob dibawa ke ruang interogasi. Jenny melakukan kekerasan padanya. Kelvin mendengar teriakan Bob. Hatinya juga sedih. Dia melihat pisang di atas meja. Teringat proses perkelahian Bob. Apapun bisa dijadikan sebagai senjata. Saat agen membuka pintu terlihat sebatang pisang. Masih belum tahu apa yang terjadi. Kelvin sudah memukulnya dengan kursi. Kemudian mengambil pistol mereka. Mengontrol dua orang yang ada di ruang kontrol. Mendapat kunci dan menyelamatkan Bob. Kemudian memborgol tangan Jenny di meja interogasi. Bob kembali percaya diri. Keduanya berhasil keluar dari tempat interogasi. Dihancurkan sebuah mobil agar tidak dikejar. Kemudian pergi dengan mobil anti peluru. Dari penyelidikan diketahui bahwa lokasi transaksi ada di Boston. Karena terlalu jauh jadi mereka memerlukan pesawat. Keduanya datang di sebuah bandara pribadi. Ada sebuah pesawat di sana. Kelvin berpura-pura bertanya pada penjaga. Bob menarik pesawat dengan tali. Keduanya naik pesawat pergi ke Boston. Koordinat menunjukkan bahwa lokasi transaksi ada di taman ini. Ruang terbuka ini mudah terekspos. Mungkin saja ada di ruang bawah tanah. Bob menyuruh Kelvin berjaga-jaga di atas. Dia sendiri turun ke bawah. Saat keluar dari lift langsung bertemu para pembunuh. Ternyata pembeli yang tiba duluan. Bob hanya bisa berpura-pura menjadi hacker. Jenny juga membawa bawahannya tiba. Kelvin segera turun memberitahu, agar tidak ketahuan Bob menembak ke arah Kelvin. Berpura-pura membunuh rekan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Di saat ini hacker asli tiba. Ternyata rekan Bob yang dikiranya sudah mati. Bob dan hacker sama-sama mengeluarkan sebuah kunci. Pembeli tidak tahu siapakah yang asli. Jadi menyuruh bawahannya agar keduanya melemparkan kunci untuknya. Tetapi di saat ini Jenny keluar membawa bawahannya. Perang tembakan di mana-mana. Di saat ini Kelvin yang terluka berdiri. Dilihatnya dua kunci yang ada di lantai. Tiba-tiba dia berani
keluar dan mengambil kedua kunci itu, lalu melarikan diri. Pembeli ingin menabrak Kelvin. Sudah hampir ditabrak. Bob segera keluar dan menabrak pembeli itu. Karena Bob menembaknya tadi, Kelvin sudah tidak percaya lagi. Dibawanya kunci dan melarikan diri, tetapi dia dikepung oleh Bob dan hacker. Keduanya sama-sama berkata lawan mereka adalah pengkhianat, lalu saling menembak dan saling memukul. Pistol jatuh dan diambil oleh Kelvin. Dia tidak tahu harus menembak siapa. Kelvin menembak sambil menutup mata. Akhirnya terkena Bob. Kelvin juga tidak percaya hacker itu adalah orang baik, tetapi sudah tidak ada peluru. Dilemparkan pada hacker malah ditangkap olehnya. Setelah memasukkan peluru, hacker segera berkata dialah orang jahat. Semua sudah direncanakannya. Segera dia akan pergi membawa semua uang. Di saat ini Kelvin tiba-tiba melompat ke belakang. Meskipun tidak berhasil, tetapi menarik perhatian hacker. Di saat ini Bob muncul dan memutuskan lehernya. Akhirnya bahaya sudah tiada. Jenny memakai helikopter pribadi untuk mengantar mereka datang ke acara reuni ke-20 tahun, dan terima kasih keduanya atas kontribusi mereka untuk negara. Bob tiba di sekolah dan memukul pria yang menertawainya itu. Kemudian naik ke panggung dan membuka baju, untuk pamer ototnya. Bahkan mendapatkan pasangan yang serasi. Kelvin juga kembali percaya diri, berhasil memiliki bayi dengan istrinya, dan menjadi sahabat baik dengan Bob. Central Intelligence yang dirilis tahun 2016, dibintangi Dwayne Johnson, Kevin Hart dan lainnya, adalah salah satu film komedi langka dari Johnson. Pria berotot yang lucu membuat orang sangat suka. Selain menguraikan penyelamatan negara, juga mendapatkan jati diri. Pembalasan juga tidak terasa lambat. Orang yang tidak kita anggap mungkin saja bisa jadi pahlawan. Lakukan apapun, jangan terlalu berlebihan. Film berakhir. Sampai jumpa.